Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, seperti kita ketahui, Pondok Pesantren As-Sidikiyah ya di Jombang, Jawa Timur kan kemarin heboh itu karena anaknya Kiai melakukan kasus pencabulan ya. Disangka, diduga melakukan kasus pencabulan sehingga dicabut izinnya. Pondok pesantren itu. Tapi yang terbaru, Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendi ini memerintahkan Kementerian Agama untuk membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Ya, alhamdulillah ya. Iya, kita juga cukup kaget ya. Tempo hari udah agak lama sebetulnya itu berita. Sampai ada polisi datang ke sana, kemudian malah diceramahi sama pimpinan ponpesnya. Dan nampak kesulitan lah polisi untuk menangkap anak kiai itu. Sampai kemudian akhirnya bisa dan kita lihat dapat kabar izinnya dicabut. Itu kan kurang lebih bersamaan lah dengan kasusnya ACT gitu. Yang juga dicabut izinnya. Nah sekarang ini dikembalikan, dibatalkan pencabutannya. Tentu kami sih sebagai rakyat senang sebetulnya. Ya kan persoalannya yang sering kita bahas itu loh. Ketika ada tikus yang mengganggu di lumbung padi, ya tikusnya yang dicari gitu, bukan lumbung padinya yang dibakar. Nah, apalagi intelijen di negeri ini kan luar biasa hebat katanya. Tapi kemudian kita mengingat 4-5 tahun yang lalu muncul lagi kabar di media sosial gitu. Oh, As-Sidikiyah ini pesantren yang mengklaim punya 5 juta pengikut untuk mendukung Pak Jokowi. Wah, jangan-jangan dibatalkan gara-gara itu. Nah, artinya Menteri Agama ad interim ini harus menjelaskan kenapa dibatalkan. Sekaligus dijelaskan yang sebelumnya kenapa dicabut. Kemarin kenapa dicabut, sekarang kenapa dibatalkan. Rakyat itu perlu pemberitahuan semacam itu agar kita bisa mengerti, agar kita bisa memaklumi gitu apa yang terjadi. Jangan sampai ini hanya sekedar permainan orang-orang atas, negosiasi tingkat tinggi yang tarik ulur gitu, Kang. Oke, udah cabut aja, cabut. Woi, ternyata di sini ada kekuatan yang lebih kuat. Jangan batalin. Ya udah batalin. Udah aja. Ya mau dibawa kemana negeri ini kalau kebijakan-kebijakan hanya didasarkan pada kepentingan segelintir orang gitu, bukan logika publik yang digunakan. Mungkin karena Menteri Agama ad interim ini Muhadjir Effendi sebelumnya nggak tahu Kang kalau pondok pesantren tersebut dulunya mendukung Jokowi. Ya itu dia makanya kan lucu sekaligus miris gitu kalau penegakan aturan yang didasarkan pada soal dukung mendukung. Ini kalau melihat dari tata kelola pemerintahan sangat terlihat sekali Kang ya. Bagaimana pemerintah itu dalam mengambil sebuah keputusan ini menjadi ragu-ragu atau bahkan dengan gampang berubah-berubah gitu ya. Ya saya kira itu karena tidak adanya manajemen pemerintah yang bagus. Kan tadinya begitu ya, kita bayangkan. Kan kebetulan saya tuh sering juga keliling ke perusahaan-perusahaan bantu mereka dalam meningkatkan kemampuan bekerja samanya. Team building lah kurang lebih ya istilah hari ini. Persoalan-persoalan memang muncul cukup rumit. Apa yang saya lakukan di berbagai perusahaan itu akhirnya merujuk pada persoalan-persoalan dasar. Ada komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak efektif karena diawalinya tidak ada penyamaan persepsi. Nah, apa yang terjadi di pemerintahan hari ini saya kira sih sama saja gitu. Persoalannya dari situ, tidak adanya penyamaan persepsi bagaimana menjadi seorang pejabat, bagaimana cara mengambil kebijakan dan seterusnya. Pemilihan menteri-menteri bukan didasarkan pada kemampuan profesional di mana yang dipilih orang yang punya kapasitas dan kapabilitas di bidang itu sesuai tupoksi kementeriannya, tapi lebih pada sekedar bagi-bagi jatah, sekedar bagi-bagi kue kekuasaan gitu. Oke, suara ini PDIP lebih banyak, menterinya lebih banyak gitu kan. Suara ini lebih sedikit, jatah menterinya cuma 1 gitu. Saya sih akhirnya menduga gitu bahwa manajemen kementerian di bawah presiden hari ini tidak mengusung satu nilai yang sama gitu. Atau minimal tidak ada
rapat yang di situ terjadi proses komunikasi yang efektif dua arah, orang saling memahami, kemudian saling dicek gitu apakah betul pemahamannya atau tidak gitu. Jadi sebatas satu arah aja gitu penyampaian, rapat terbatas, itu rapat-rapatnya itu terjadi seperti seorang raja yang sedang memberikan titah pada anak buahnya. Jadi ya itu mah satu arah. Iya. Tapi terkait pemberian kemudian pencabutan dan dibukanya kembali izin ini tidak hanya terjadi di Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang kan. Ya. ACT ya itu kembali diberikan izin untuk beroperasi oleh Kementerian Sosial. Ya, luar biasa ya. Sama, ini juga kita bersyukur alhamdulillah. Iya. Dengan dasar yang sama. Tapi ini Kemensos memberikan syarat dengan diberikan izin operasi lagi ke ACT asal ya intinya manajemennya diperbaikilah seperti itu. Ya itu yang kita gaungkan dari kemarin-kemarin kan. Tapi yang jadi pertanyaan hari ini, kenapa perubahan itu begitu cepat terjadi? Ya. Ini nampak sekali pelin-pelannya gitu. Ini nampak sekali seperti yang tergopoh-gopoh gitu. Seperti ada desakan luar biasa dari orang yang lebih berkuasa di belakangnya gitu. Jangan mainkan itu, ini berbahaya untuk kita. Balikin lagi izinnya. Kan kurang lebih begitu gambaran kita gitu. Saya kira rakyat semua membutuhkan penjelasan yang clear. Kenapa berubah cepat? Coba bicara saja secara terus terang, karena kalau nggak terus terang nanti rakyat tahu sendiri dengan berjalannya waktu gitu. Dan itu akan bikin malu mereka. Banyak keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan dibatalkan, dibatalkan lagi soal batu bara, kemudian soal kalau nggak salah BBM tiket Borobudur. Dan masih banyak lagi yang lainnya. BBM juga tarik ulur. Jadi pertanyaan, apakah ini mencerminkan pemerintah itu tidak mempunyai dasar yang kuat dalam mengambil sebuah keputusan? Itu multifaktor sebetulnya. Itu sangat mungkin. Tapi yang paling mungkin adalah tidak ada kerjasama yang baik tanpa adanya pemimpin yang baik. Gitu. Ketika terjadi sebuah proses kerja-kerja yang tidak efektif, maka yang harus dilihat adalah kepalanya. Kepalanya siapa? Kalau di level kementerian, ya menteri. Kalau koordinasi antar kementerian ada yang tidak berjalan, yang salahnya berarti presiden gitu. Kan kurang lebih begitu. Pemimpinlah yang memberikan arahan, pemimpinlah yang memberikan warna, pemimpinlah yang memberikan kerangka gitu. Itu kita berbicara dalam konteks keindonesiaan ya. Jadi top down ini masih sangat menjadi kunci efektifnya berjalannya sebuah proses gitu. Kan mestinya ini kan apalagi negara demokrasi ini kan muncul dari bawah bottom up. Oke, usulan-usulan bagus ini sepakati dengan prinsip Pancasila kita musyawarah mufakat. Oke, sepakat jalankan gitu. Ini nah, tapi kan faktanya tidak begitu. Tetap aja dari atas. Nah, maka kuncinya adalah pemimpin yang atasnya. Ketika pemimpin yang di atasnya tidak memberikan warning agar tidak keluar dari kerangka-kerangka atau tidak keluar dari cara-cara pengambilan keputusan, maka semuanya berjalan semrawut saja gitu dengan caranya masing-masing. Mungkin sebagian kementerian sangat bagus, sangat tepat dalam mengambil keputusan, kan itu juga ada teori, ada cara-cara ya. Tapi sebagian lagi dipertimbangkan lebih kepada desakan politik misalkan. Seperti yang dua ini, ACT dan Sidikiyah, akhirnya rakyat menduga dengan sangat keras ini persoalan politik di belakangnya. Karena banyak sekali kejanggalan gitu. Sampai kejanggalan yang membahagiakan sebetulnya gitu kan. Tapi tetap saja janggal, tetap saja harus kita pertanyakan. Ya itulah kenapa seorang pemimpin harus mempunyai kematangan bersikap dan berpikir ya Kang. Ya, betul. Menjadi syarat penting itu. Betul sekali. Sebelum 20 tahun kita diambil, diminta pulang, ya mari kita sempatkan untuk datang ke Baitullah. Alhamdulillah semua sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan
Ya, kami merasa puas, mudah-mudahan bisa untuk selanjutnya. Alhamdulillah, perfect. Ya, alhamdulillah sangat nyaman dan menyenangkan bagi semua jamaah. Alhamdulillah.